Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pujian, hormat, dan kemuliaan kita terus persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menuntun hidup kita, memelihara kita dan memberkati kita dengan cara Tuhan yang sangat ajaib. Mazmur 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Allah Hakim yang Adil. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik terhadap dirinya yang mempersiapkan senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita ada di dalam segala perkenanan Tuhan, tetapi kembali lagi bagian kita adalah memaksimalkan segala potensi diri yang ada pada diri orang benar, pada diri orang percaya, pada diri setiap kita umat Tuhan, khususnya ketika berhadapan dengan lika-liku kehidupan sepanjang kita masih hidup di dalam dunia ini. Bila Mazmur 6 merupakan ratapan atas tekanan yang dialami pemazmur karena dosa-dosanya, maka Mazmur 7 ini merupakan kebalikannya. Mazmur 7 merupakan keluhan pemazmur karena ia yang tidak bersalah harus menghadapi orang-orang jahat
yang hendak membinasakannya. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita yang sering membuat kita bertanya, mengapa semuanya ini terjadi dalam hidupku? Padahal saya telah mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Pemazmur dalam hal ini Raja Daud pun mengalami pergumulan yang sama dalam perjalanan hidup beriman dan dalam kesalihan hidupnya di hadapan Tuhan. Mazmur ini dimulai dengan seruan minta tolong pada Tuhan dan ditutup dengan ucapan syukur karena Tuhan pasti berlaku adil terhadap dirinya dan orang-orang jahat yang memusuhinya. Sebagai orang beriman, kita harus memaksimalkan potensi diri kita dalam mengenal Tuhan dan kedaulatannya melalui tantangan dan pergumulan hidup yang diizinkannya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan potensi diri dalam mengenal Tuhan dan kedaulatannya melalui tantangan dan pergumulan hidup yang diizinkannya. Cara yang pertama adalah menyadari bahwa Tuhan yang menjadi sumber perlindungan kita. Di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Daud menempatkan dirinya di bawah perlindungan Allah dan berlari kepadanya, mencari pertolongan. Ia menyampaikan permohonannya berdasarkan hubungannya dengan Allah. Oleh karena itu, berharap untuk dilindunginya. Di dalam Tuhan ada keselamatan sejati. Keyakinan pemazmur bahwa Tuhan menolong orang yang tidak berdaya. Orang yang menyadari bahwa Tuhan yang menjadi sumber perlindungannya. Cara yang kedua, dari Mazmur 7 ayat 4 sampai 17, dalam memaksimalkan potensi diri kita mengenal Tuhan dan kedaulatannya melalui tantangan dan pergumulan hidup yang diizinkannya adalah melakukan introspeksi diri, melakukan pemeriksaan diri, mengevaluasi diri. Apabila pemazmur melakukan kelaliman dan ketidakadilan, maka Tuhan juga akan menimpakan hukuman kepadanya. Tuhan memang penuh kasih setia, tapi juga Ia maha adil. Orang benar akan dibelanya, sementara orang lalim akan mendapat ganjaran. Gambaran keadilan Allah diungkapkan pemazmur melalui gambaran tentang Allah yang mengasah pedang dan melenturkan busurnya seperti pejuang yang akan maju ke medan perang. Dunia mungkin diam di hadapan mereka yang lalim, tetapi Allah pasti akan bertindak. Yang ketiga, di ayat yang ke-18, caranya memaksimalkan potensi diri kita dalam mengenal Tuhan dan kedaulatannya melalui tantangan dan pergumulan hidup yang diizinkannya adalah berkomitmen, bertekad, memberikan kemuliaan kepada Allah saja. Bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi adalah janji atau sumpah dari pemazmur atas keadilan yang telah didemonstrasikannya. Berikanlah kepadanya kemuliaan atas perlindungan penuh rahmat yang menaungi umatnya. Keadilannya adalah final dan mengikat karena Dia adalah Allah yang maha tinggi. Pada akhir pasal ini diungkapkan bahwa Tuhan bertakhta dalam keadilan dan keagungan.
Tidak ada yang luput dari pengadilannya. Maka sudah menjadi tugas setiap umat untuk berlaku adil terhadap sesama. Matius 5 ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Pengalaman dalam kehidupan silih berganti antara suka dan duka. Demikian juga dengan kekristenan yang hampir tidak pernah lepas dari pergumulan karena hidup dalam dunia yang berlawanan arus. Teladanilah sikap pengaduan Daud dengan motivasi mencari jawab dan kepastian keadilan Tuhan bagi orang yang benar seperti dirinya. Oleh karena itu, saat kita difitnah orang lain, biarlah kita menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Cepat atau lambat, Tuhan akan bertindak membela orang-orang benar. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur dengan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Pergumulan akan silih berganti datang dalam hidup kita, tapi satu hal yang penting, firman Tuhan menguatkan kita di pagi ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu adil dan akan menunjukkan keadilannya di sepanjang hidup kita. Amin.